Lu tahu gak sih penemuan-penemuan penting dari orang Islam? Sangat penting, berharga ini ya. Berharga sekali, Son. Produk-produk ya. Iya, apalagi buat Gen Z nih, Son. Soalnya nomor satu itu adalah kopi, Son. Jadi ceritanya kopi itu ditemukan di Ethiopia zaman dulu oleh seorang penggembala kambing yang bernama Kaldi. Ya kan, jadi di suatu hari dia sedang menggembala kambing, dia memperhatikan beberapa kambingnya itu ada yang sangat hiperaktif dan tidak bisa tidur. Kemudian dia meneliti kan, dia lihat kenapa nih kambingnya tidak bisa tidur. Ternyata dia baru putus sama mantannya gitu. Dia enggak, sorry. Ternyata dia baru makan buah beri merah waktu itu, Son. Ya kan? Buah merah. Akhirnya dia penasaran si Kaldi ini. Diambil buah beri merahnya terus dimakan. Ternyata dia juga jadi hiperaktif dan tidak bisa tidur. Akhirnya buah ini mulai dipanen dan diberikan kepada para biarawan. Pada saat itu yang dimakan untuk kemudian dipakai untuk doa malam. Sampai akhirnya di abad ke-15 kopi mulai datang ke negara-negara Arab, ke Yaman. Jadi Yaman pada saat itu lagi banyak memakai kopi dengan cara yang seperti yang kita tahu sekarang ini, yaitu di roast dulu, habis itu diseduh. Itu awal mulanya oleh para sufi-sufi tuh. Betul. Dipakainya tuh untuk melakukan doa-doa malam biar nggak tidur. Salah satu penemuan yang penting tuh, Son. Sampai akhirnya di abad ke-17 dia jalan ke Turki ya. Kopi ini akhirnya orang Eropa baru pada tahu tuh di situ. Itu Ibnu Hajar bercerita tentang itu, bahwa kopi adalah minuman para kekasih Tuhan yang memberikan cahaya bagi hati dan pikirannya serta mengusir kesepian. Tapi dulu kopi sempat dianggap nggak boleh tuh, Beb. Betul, sempat Dibilang diharamkan. Tapi pada akhirnya justru itu minuman para kekasih Tuhan. Artinya dengan minum kopi kan jadi fresh sehingga suntuk hilang. Kemudian dengan minum kopi jadi cahaya bagi pikiran dan hati kita untuk Tuhan. Karena biasanya minum kopi itu dijadikan ritual untuk melek dan akhirnya berdoa, tahajud, mengkaji kitab, membaca Al-Quran. Sama dengan yang tadi diceritakan, kalau orang-orang non-muslim menggunakannya juga untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Gue pernah lihat sistem pembayaran ya pakai cek ya. Nah itu juga awalnya dari Islam itu ya. Dari Islam. Islam, pedagang Islam waktu di zaman itu dulu kan masih pakai emas, pakai apa kan. Jadi berbau barangnya itu mereka pakai sistem pembayaran itu. Cek itu yang bisa diuangkan di tempat lain gitu. Dulu namanya sak namanya. SAKK. Disebutnya sak. SAKK. Itu jadi yang konsepnya cek modern sekarang gitu, sistem keuangan sekarang. Bahkan alkoholnya sendiri katanya dari ilmuwan Islam juga tuh ya. Bahasa Arabnya alkohol dulu, alkohol. Al-Razi ya waktu itu ya. Al-Razi antara dua, ada yang bilang itu antara penemunya Al-Razi, kalau enggak Ibnu Sina juga. Jadi alkohol yang bersifat disinfektan seperti etanol, alkohol murni gitu yang dipakai untuk kebutuhan medis pada saat itu. Sama kayak sekarang digunakan untuk parfum. Kan ada yang pendapat menyebut alkohol itu najis. Tapi kalau untuk parfum ada yang bilang itu jenis alkohol yang tidak najis, atau kalaupun jenis alkohol yang najis itu dimaafkan karena kadarnya sedikit dan hanya untuk kebutuhan industri parfum.